Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di belajar bahasa Jepang otodidak. Konbanwa minasang. Kali ini kita mau belajar bab 6. Kemarin udah belajar tentang kata kerja gaimasu, kimas, dan ikimas. Kali ini kita mau belajar tentang yang pertama partikel O, kemudian D, kemudian yang kedua gimana caranya mengajak atau kalimat ajakan, yang ketiga menjawab dengan enggak ngapa-ngapain atau enggak titik-titik sama sekali. Misalnya enggak makan sama sekali atau enggak pergi sama sekali. Itu ya. Sebelum mulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita ke contoh yang pertama. Shatsu to kaban o kaimashita. Membeli kaos dan tas. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana sih cara menggunakan partikel o. Partikel o itu pasti menandakan kata kerja aktif atau kata kerja yang membutuhkan objek. Nah, di sini kata kerja yang membutuhkan objek itu adalah kaimas, karena membeli itu pasti butuh sesuatu, membeli apa gitu. Di sini membeli kaos dan tas. Satsu itu kaos, kabang itu tas, kaimas itu membeli. Satsu to kabang o kaimashita, telah membeli satsu dan tas, kaos dan tas. To itu partikel yang artinya dan. Kemarin to artinya itu dengan. Nah, sekarang to itu bermakna dan. Jadi to ini artinya dan. Oke, lanjut ke contoh yang pertama. Kita gedein dulu. Gini kali ya. Contoh yang pertama ini ada Kyou wa nichiyoubi desu. Agusu sang no kaisa wa yasumi desu. Hari ini adalah hari Minggu, perusahaan Agus libur. Ini udah tahu semua artinya ya. Yang saya blok kuning ini adalah partikel. Jadi kita sambil belajar partikel, sambil jalan. Yasumi itu libur. No, ya partikel penghubung kata benda ya. Udah tahu semua artinya. Kemudian Kesa Agusu sang wa shichichi jugofung ni okimashita. Tadi pagi Agus bangun jam 7.15. Bangun pada pukul 7.15. Ini ni itu artinya pada. Ini dipakai ketika kita mau menggunakan waktu. Jadi pakainya partikel ni. Atau bisa juga diingat-ingat kalau okimas itu partikelnya ni. Jadi setiap kata sebenarnya itu jodoh partikelnya sudah ada masing-masing. Gitu. Berikutnya sorekara asa gohan o tabemashita. Lalu sarapan makan pagi. Sorekara itu kata penghubung lalu. Kemudian di sini asa gohan, asa pagi, gohan itu nasi. Asa gohan itu satu kata artinya sarapan. Tabemas itu makan. Berarti makan sarapan ya artinya makan pagi begitu. Atau sarapan juga bisa asa. Gohan o tabemashita. Itu bisa diartikan sarapan aja juga boleh. Nah, sekarang partikel o ini adalah partikel yang menandakan suatu kata kerja yang membutuhkan objek atau aktif, yaitu makan titik-titik. Makan ini asa gohan. Yaitu makan sarapan. Gitu. Jadi o itu wajib dipakai di kata kerja yang aktif. Berikutnya asa gohan wa pang to tamago to gyunyu deshita. Sarapannya roti, telur, dan susu. Nah, partikel to dan to ini kan pang itu roti, tamago telur, gyunyu susu. To artinya dan, berarti roti dan telur dan susu. Tapi kita pakainya dan yang to ini nggak usah diartikan nggak apa-apa, cukup pakai koma aja.
roti, telur, dan susu. Jadi tok yang terakhir aja yang diartikan. Tapi maksudnya pasti paham ya. Gyun itu susu. Kemudian gugu Agus susang wa tomodachi to debatoe ikimashita. Sore hari, gugu itu setelah jam 12 yang ke atas. Ya PM, itu maksudnya sore hari. Entah jam 1, entah jam 2, begitu. Sore hari Agus pergi ke department store sama temennya. Ini to di sini itu bersama dengan. Tomodachi to itu bersama dengan teman. Beda dengan to yang di sini. Jadi bukan tomodachi to diartikan teman dan department store, bukan ya. Jadi ya ini feeling kita, ini feeling. Maksudnya kontekstual gitu to-nya di sini. Cuma artinya beda. Yang atas dan yang bawah bersama. Oke, jadi ini si Agus sore hari pergi ke department store, ke mall ya, sama temen-temennya. Tomodachi wa satsuto kabango kaimashita. Temennya beli kaos dan tas. Satsu kaos tadi yang di atas ini ya. Kabang itu tas. Kaimas itu membeli. Karena ini masta berarti ini lampau. Berarti cerita ini udah diceritakan setelah kejadian terjadi. Demo Agus susang wa nanimo kaimaseng desta. Demo itu tetapi. Ini juga termasuk setsuzoku atau kata penghubung yang sama kayak sorekara. Tetapi Agus susang wa nanimo kaimaseng desta. Agus nggak beli apa-apa. Nanimo kaimaseng desta. Nggak beli apapun. Ini nanimo kaimaseng desta. Itu nggak beli apapun. Kalau misalkan ini diganti tabimas makan. Ini kayak gini. Nggak makan apapun atau nggak makan sama sekali. Berarti diganti nanimo tabimaseng desta. Nggak makan apapun. Jadi ini menunjukkan negatif ya. Ini ketika kita mau ngomong titik-titik nggak makan apapun, nggak beli apapun, nggak menulis apapun. Begitu. Kata-katanya nanimo plus negatif ini. Karena ini lampau ya desta jadinya. Kemudian Agus susang wa yujihang ni uchi ni kairimashita. Agus pulang pada pukul 4.30. Ni ini pada. Di sini artinya ni ini pada. Tapi kalau ni yang ini itu artinya ke, pulang ke rumah pada pukul 4.30. Meskipun ini sama-sama ni, tapi artinya beda. Kenapa? Karena ya tergantung sama kata kerjanya. Kata kerjanya di sini pulang ke, jadi pulang bukan pulang di kayak ini. Karena ini menunjukkan jam, maka artinya di atau pada. Begitu. Jadi di bahasa Jepang meskipun partikel itu sama, tapi artinya beda menyesuaikan kata kerja juga konteksnya atau konteks bacaannya. Begitu. Berikutnya kita ganti ke tokoh berikutnya Dadang. Dadang sangwa mainichi kojode jishu shimasu. Dadang tiap hari praktek kerja di pabrik. Kita udah belajar sekarang D yang bermakna di. Kemarin D itu menggunakan. Sekarang D artinya di. Ya. Jishu itu ya kerja praktek. Magang maksudnya. Kerja praktek di pabrik setiap hari. Jadi dari belakang ke depan. Artinya. Berikutnya mai asa shichiji ni ryode asa gohan o tabimasu. Tiap pagi makan pagi atau sarapan di asrama jam 7. Nah, partikel o ini dipakai ketika mengatakan kata kerja aktif atau yang ada objek-objeknya. Kemudian D ini artinya di, karena ini tempat, ryo artinya asrama, di asrama, ni ini tadi pukul, pada pukul. Berikutnya sorekara hachiji ni kojoe ikimasu. Lalu berangkat ke pabrik jam 8.
Ikimas partikelnya e, artinya e itu ke. Jadi nggak sembarang partikel bisa pakai ikimas. Ikimas itu cuma bisa pakai e, pergi ke, nggak bisa pergi di atau pergi pada, itu nggak bisa. Ikimas itu pasti e atau ni. Jadi e sama ni itu bisa ditukar, bebas lah mau e apa ni, karena sama-sama artinya ke. Bawahnya Jisu sewa kujikara kujihang madedes. Praktek kerjanya adalah dari jam 9 sampai jam 5.30. Rokujini ryowe kairimas. Jam 6 pulang ke asrama. Ini juga kairimas ini bisa pakai e, juga bisa ni. Karena ke. Kalau jam ini pasti partikelnya ni. Bawahnya maibang heade nihongo benkyo shimasu. Setiap malam belajar bahasa Jepang di kamar. Di kamar ya. Benkyo shimasu, belajar. Ini partikelnya o. O itu enggak ada artinya. Kayak kamu yang enggak ada artinya buat dia. Berikutnya sore kara robide terebiu mimas. Lalu nonton TV di ruang lobi. Lobi itu ya lobi. Ya ini melihat atau nonton, ini ya nonton TV. Berarti partikelnya begitu. Apakah ada kata kerja yang enggak membutuhkan o? Ya contohnya ini kayak ikimas. Ini kan bukan o partikelnya. Kairimas. Ini juga bukan o. Makan itu partikelnya o. Tidur itu partikelnya udah pasti bukan o. Tidur di. Kemudian contoh yang lain misalnya berenang. Berenang tuh nggak mungkin pakai e apa o. Karena berenang ya mungkin di laut atau berenang menggunakan pelampung. Oh ini hanya sesuatu yang anggap aja kata kerjanya ini buah hewan buas dan ini objeknya itu adalah makanannya. Lah hewan buas yang membutuhkan makan itu ya partikelnya o. Jadi objek ini dimakan sama kata kerja ini. Ya gambarannya seperti itu, anggap aja. Nah, ya semoga paham ya. Kalau nggak paham ya udah nggak apa-apa. Oke, berikutnya Maisu Suiyobini Tomodachi to Badmintono shimasu. Tiap minggu di hari Rabu, Suiyobi hari Rabu, main badminton bareng temannya. Ini juga partikelnya ni karena di sini menunjukkan hari. Nggak cuma waktu kayak gini. Ini waktu juga hari juga pakai ni. Badminton itu dari badminton ya. Kemudian shimas itu melakukan artinya. Melakukan badminton berarti bermain badminton. Partikelnya o. Shimas itu pasti partikelnya o. Melakukan ini shimas artinya. Badminton o shimas berarti bermain badminton. Kalau sepak bola kan saka. Kalau melakukan sepak bola atau bermain sepak bola ya berarti sakao shimas. Tapi ini juga bisa dihapus o-nya karena cuma badminton shimas itu juga boleh. Nggak perlu o. Oke, di bawah ada pertanyaan Shitsumo. Nomor 1, Agus susang wa tomodachi to dokoe ikimasu taka? Agus pergi kemana bareng temannya? Tadi jawabannya adalah Depatoe ikimasu ta, karena ini lampau. Pergi ke departemen store. Yang nomor 2, Agus susang no tomodachi wa nani o kaimasu taka? Temannya Agus beli apa tadi? Satsuto kabango kaimasu ta. Membeli kaos dan tas. Yang nomor 3, Agus susang wa nani o kaimasu taka? Agus membeli apa? Apa? Ini naniyo kaimasu taka itu membeli apa? Agus tadi nggak beli apa-apa. Piye itu Agus? Nggak beli apa-apa ya si Agus. Oke, nomor 4. Dadang sangwa nanjini asa gohango tabimasu taka. Dadang sarapan pagi jam berapa? Nih,
sarapan pagi pada pukul berapa juga boleh. Ini saya nggak artikan tadi, tapi diartikan juga boleh. Dadang sarapannya tadi jam piro wedang? Mana tadi? Nggak ada ya jawabannya ya. Oh, ini ada. Jam 7 dadang. Berikutnya dadang sangwa nanjini rioni kairi mastaka. Dadang pulang jam berapa ke asrama? Jam 6 ya tadi. Pulangnya jam 6, tapi selesainya jam 5.30. Itu 30 menitnya ngapain dadang? Terus dadang sangwa maishu suiyobini nanioshimaska. Dadang tiap minggu pas hari Rabu. Itu di hari Rabu ngapain? Ya tadi badminton. Tomodachi to badminton shimasu, main badminton sama temennya. Ya begitu. Ya badminton raket mahal ya di Jepang. Ya 500.000 murah itu udah second. Langsung ke bunponya. Oke, bunpo yang pertama kita akan belajar gimana menggunakan partikel o, kata kerja plus objeknya. Jadi ini objek yang di sini o, kata kerja aktif, wajib aktif. Aktif itu ya sesuatu yang butuh objek. Sini bukan butuhnya kata tempat, bukan. Tapi ini butuhnya objek. Si mas. Contoh nomor 1, watashi wa mai asa pang o tabemas. Saya tiap pagi makan roti. Ya, pang itu roti. Tiap pagi makannya cuma roti doang. Gak masak lagi, bocah. Oke, nomor 2, Suzuki sang wa kino satsuto kujo kaimasta. Saudara Suzuki kemarin membeli kaos dan sepatu. Nah, kutsu itu sepatu. Karena lampau ada kino ya. Bener ya. Nomor 2, nani de, nani mas. De itu artinya di. Bukan menggunakan kayak bab 4, bukan. Jadi, Agus susangwa hayade benkyo shimasu. Agus belajar di kamar, yaitu kamar. Karena belajar dan kamar, otomatis ya sininya di. Ada kata kamar dan belajar. Nggak mungkin dong sini partikelnya o. Nggak mungkin dong belajar memakan kamar tuh nggak mungkin. Analoginya seperti itu. Ya belajar ya di kamar. Begitu. Jadi partikel D ini memang kondisional gitu. Yang nomor 2, Getsu yobikara kin yobimade kojode hatarakimasu. Dari hari Senin sampai Jumat kerja di pabrik. Nah, ini kerjanya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Nah, ini yang kerja enak tuh kayak gini. Tapi ya mungkin lemburnya dikit sih. Yang nomor 3, Senshuno Nichiyobi eiga kangde eigao mimasta. Hari Minggu lalu melihat film di bioskop. Maksudnya nonton film di bioskop. Bioskop itu eiga kang ya. Eiga itu film. Melihat film ya udah otomatis partikelnya O karena ini sesuatu kata kerja aktif. Tapi kalau eiga-nya dihapus, eiga kang de mimas itu boleh karena melihat di bioskop. Di bioskop ini karena D ini kan partikel D ini artinya di. Atau cuma eiga kang D-nya dihapus, eigao mimasta itu ya juga boleh. Seperti itu ya. Jadi pemakaian partikel lo seperti itu, menyesuaikan dengan kata kerjanya. Sama ininya, objeknya di sini menunjukkan objek keterangan tempat. Gitu. Oke, berikutnya kita ke bunpo titik-titik masenka. Terus jawabnya hai. Nani titik masho. Masenka itu artinya maukah. Maukah ya, ini kayak ajakan yang halus. Maukah, mau enggak gitu. Mau enggak titik-titik. Nah, misalnya mau enggak jadi pacarku gitu. Enggak gitu. Maaf kamu terlalu baik misalnya. Enggak gitu ya. Nah, ini maukah kata-katanya. Nah, terus yang titik-titik masho itu artinya ya, mari, ayo. Ya udah ayo gitu. Ya, ini ada tulisan iye ima choto. Itu maksudnya maaf, iye itu maaf, ima choto itu udah satu kata ya, udah satu frase, maksudnya maaf nggak bisa gitu. Iye ima choto.
Langsung ke contoh rebungnya nomor 1. Asta ishoni depatoe ikimasen ka? Besok maukah pergi ke departemen store bareng? Ishoni itu bareng ya, bersama-sama. Jawabannya hai ikimashou. Ya, mari kita pergi bareng. Ya, ikimashou, ya udah ayo pergi. Ya udah pergi bareng gitu. Berikutnya, ishoni kohiyo nomimasen ka? Maukah minum kopi bareng? Nomimas itu bareng, bersama. Nah, ini jadi nomimasen ka. Jadi kata kerja ini berubah dari nomimas menjadi nomimasen ka. Maukah minum kopi bersama? Jawabannya hai nomimasho. Ya, mari kita minum bareng. Yang nomor 3, konbang ishoni benkyou shimasen ka? Malam ini maukah belajar bareng? Hai shimasho. Ya, boleh ayo. Ya, ayo gitu. Shimasho. Jadi masenka ini jawabannya masho kalau setuju. Kalau iya ayo. Lah kalau iye ya ini seperti yang udah ditulis ini catatan iye ima choto. Atau contoh yang lain kalau sudah bisa ya sumimasen kyou wa harap ngapain gitu, misalkan kyou wa nihongo benkyou shimasu karena belajar dekimasen misalnya, kayak gitu juga bisa. Kebetulan ini contohnya ihai semua ini, nggak bisa nolak ajakan ini. Oke, yang nomor 4 nanimo masen, enggak sama sekali ya. Tadi udah di atas dijelasin nanimo kata kerja masen, enggak sama sekali. Contohnya asta nanio shimasu ka? Besok melakukan apa atau ngapain? Nanimo shimasen, enggak ngapa-ngapain. Nah, shimasen itu ya aslinya shimas, kata kerjanya berubah menjadi shimasen. Nanimo shimasen, nanimo tabemasen, nanimo nomimasen. Beda dengan ikimas, di sini enggak nanimo ikimasen ya. Jadinya kalau ikimas itu doko wemo ikimasen atau dokumo ikimasen. Jadi untuk ikimas itu enggak nanimo. Yang nomor 2, kesa nanio tabemashita ka? Tadi pagi makan apa? Nanimo tabemasen deshita, karena lampau ya, enggak makan apa-apa. Nah, ini ada tabel. Ini tak jelasin sedikit bahwasanya tabemas makan, namimas minum, ikimas pergi, mimas itu melihat, shimas melakukan. Kalau diubah ke bentuk masenka, ya tabemasenka, nomimasenka, ini cuma dihapus aja. Ya. Masnya ini diganti menjadi masenka, nomimasenka, ikimasenka, mimasenka, shimasenka. Kalau tabemasenka berarti maukah minum. Nah, kalau jawabannya itu masho, bunpo yang masho ini berarti tabemasho. Ya, ayo, yuk, mari makan. Maukah makan? Ya, ayo makan. Jadi masenka jawabannya masho begitu. Apakah harus tulis ininya misalkan tabemasenka? Kamu jawab cuma shimasho ya boleh aja. Udah paham pasti. Tabemasu juga boleh. Shimasu juga boleh. Ini shimasu itu boleh semua. Ya, shimasu itu artinya kayak ini ya. Hai shimasu. Jadi jawabannya nggak sama kayak pertanyaannya. Ini kan nomimasen, jawabannya nomimasu. Ini benkyou shimasen, jawabannya nggak benkyou shimasu, tapi shimasu aja boleh. Ini jawaban paling simpel, paling gampang. Begitu ya. Kesimpulannya kita udah belajar tentang partikel. Ya, partikel O, partikel D, partikel to yang artinya dan, partikel D yang artinya di, partikel O yang gunanya untuk kata kerja yang aktif, objek, dan sebagainya. Kemudian nanti ada partikel ni ya. Partikel ni yang menunjukkan pukul, juga yang menunjukkan ke, pulang ke, ini yang ke, ni sama ni. Kemudian juga udah belajar masenka untuk mari ayo. Kemudian nggak ngapa-ngapain. Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga semakin nambah pengetahuannya. Kalau mau bertanya atau mau ada ide, silakan komen di bawah. Oke, Nihongo no Benko Dewa, gambate
kudasai. Matasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.